Assalamualaikum. Eh, dari kan jadinya teh belenya bisa apa enggak? Kak Atifah yang bisa gantian ya? Oh bisa. Ya, Ini baiklah kalau dikit. gitu. Iya, Alhamdulillah, insya Allah. jazakallahu khairan. Ini mau nunggu dulu ya? Atau gimana? Langsung aja, Fat. Langsung aja ya. Punten aku izin off cam ya. Sebentar sinyal aku lagi kurang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hamdan na'iman hamdan yu'afina Allahumma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat dan kasih sayangnya ya kita dapat berkumpul di siang hari ini insya Allah untuk sharing-sharing gitu ya, mendengarkan pemaparan dari Ririn mengenai pendidikan akal ya, pendidikan akal yang apa, insya Allah nanti bermanfaat ya untuk kita mendidik anak-anak kita. Eh, Semoga teman-teman di sini juga dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, sehat fisik, sehat iman. Semoga anak-anaknya juga pada sehat ya, karena lagi musim sakit kalau di Indonesia, Rin. Jadi benar-benar kayaknya pada ganti-gantian sakit anak-anaknya gitu. eh Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas berkat ini ya perjuangannya, pengorbanannya gitu kita bisa merasakan nikmat Islam gitu sampai hari ini. Bisa kemudian mungkin gak usah lama-lama ya. Jadi insya Allah tadi kita akan mendengarkan pemaparan mengenai bab gitu ya, subbab ya, subbab pemakaran pendidikan akal dari Ririn. Insya Allah Ririn juga sudah siap ya Rin. Itu jadi mari insya Allah segera kita mulai. Mangga kepada Ririn. Jazakillah khair, Kak Atifah. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang diskontrolkan ini yang ini. Yang bengkel anak. Tapi di sini di sana ibunya presentasi dulu ya. Oh, nggak mau yang betul ya. Yang kecil-kecil ada ya. Yang betul mau nggak? Di sana ini. Apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini aku akan sharing dari hasil bacaan yang sebenarnya baru dibaca hari ini. Jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya untuk hari ini. Dan masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya kan masuk ke tanggung jawab pendidikan rasio atau akal. Em, Masih di subbab kewajiban mengajar gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah apa banyak em, mendapatkan informasi gitu ya tentang bagaimana ilmu itu begitu tinggi gitu ya posisinya di mata Islam gitu di bagian kewajiban mengajar. Nah, sekarang akan fokus ke ini sebenarnya ya masih lanjutan dari kewajiban mengajar, cuman lebih fokus ke wanita ya, kedudukan wanita dalam mempelajari ilmu. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, pada dasarnya itu kedudukan wanita dan laki-laki itu setara ya dalam perkara yang wajib untuk dipelajari dan hukumnya fardu ain gitu. Em,
Karena yang pertama, wanita sama dengan laki-laki dalam melaksanakan beban syariat dan wanita dan laki-laki sama-sama dalam, mendapatkan balasan di akhirat gitu. Nah, untuk yang poin pertama, wanita sama dengan laki-laki dalam melaksanakan beban syariat ya. Eee, yang mana kita tahu ya kewajiban dalam syariat macam-macam, jadi itu sama ya kita punya kewajiban, yang sama dengan laki-laki dalam hal sholat, zakat, puasa, haji, berbakti pada orang tua, adil, kemudian juga dalam jual beli juga, dalam bergadai, dalam memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran, dan lain-lainnya itu kita sama, dengan laki-laki gitu ya bebannya atau tanggung jawabnya gitu. Kecuali, beberapa perkara khusus gitu ya. Di sini misalnya poin yang pertama tentunya, dengan kondisi fisik wanita dan laki-laki yang berbeda gitu ya, pasti tentunya ada perbedaan, beban syariat gitu ya, terutama di sini, wanita ya, yang mana kita tahu kita semua mengalami haid atau nifas gitu, dan ada keringanan khusus gitu ya, di mana kita tidak wajib berpuasa tapi nanti harus qadha, dan juga tidak wajib sholat ketika haid dan nifas gitu ya, haid atau nifas. Kemudian juga perkara khusus lainnya yang dikecualikan adalah beban atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan tabiat kewanitaan seperti perang, jadi kuli bangunan, pandai besi, dan lain-lainnya yang, berat gitu ya untuk wanita. Kemudian pekerjaan yang bertentangan dengan ciri tugas wanita seperti tanggung jawab terhadap keluarga, mendidik anak, membina rumah tangga. Kemudian yang, terakhir adalah pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan sosial dan bahaya, yaitu ikhtilat dengan lawan jenis gitu ya. Itu wanita berbeda dengan laki-laki gitu ya, dalam hal-hal ini, 4 hal ini. Nah, ini kalau dari bukunya sampaikan menurut pandangan kami dan para pemikir bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan boleh bagi wanita ini pada dasarnya adalah untuk mengangkat derajat, kemuliaan, dan kedudukannya. Jika tidak, siapakah yang ridho membebani wanita dengan pekerjaan yang menyebabkannya melalaikan kewajibannya terhadap suami, rumah tangga, dan anak-anaknya. Jadi, mmm, kalau yang aku tangkap sih dari hasil yang membaca buku ini tuh, yang part ini ya, yang bagian, mmm, kewajiban atau kedudukan wanita dalam mempelajari ilmu gitu ya, bahwa ya wanita itu benar-benar dimuliakan banget gitu, sehingga jangan sampai wanita tuh diposisikan atau dikondisikan, di situasi yang membuatnya, rendah gitu ya, tercela gitu. Sedangkan ya kalau misalnya wanita di apa ya, kerja misalnya di pabrik dengan, beban kerja yang berat, terus juga lingkungan kerjanya laki-laki semua, itu kan rawan juga ya terjadi pelecehan gitu, itu banyak terjadi gitu. Aku aja gitu ya sempet pengalaman kerja walaupun ya bukan di pabrik ya, di, sebenarnya perusahaan konsultan, tapi memang banyak laki-lakinya gitu, itu aja masih ada, potensi ya namanya laki-laki gitu ya, sering menggoda, itu tuh pasti ada gitu, di lingkungan yang memang banyak laki-lakinya. Jadi itu memang udah budaya yang tidak terelakkan lagi gitu ya, ketika perempuan dan laki-laki itu di satu lingkungan yang sama gitu. Nah, ini menarik juga ya, ada apa, syair di buku ini. Anak yatim bukanlah seorang anak yang kehilangan kedua orang tua, lepas dari urusan kehidupan yang melelahkan dan meninggalkannya sebagai anak yang hina. Sesungguhnya anak yatim adalah seorang anak yang oleh ibunya ia ditelantarkan dan bapak yang sibuk dengan urusannya gitu. Ini lumayan menyayat hati aku pribadi gitu ya, karena kan mungkin terutama gitu ya untuk kita yang ibu rumah tangga gitu, kadang kita ngerasa udah, hadir secara utuh gitu karena kita, nggak kerja gitu misalnya. Tapi, sebenarnya banyak juga kasus di mana ya ibunya nggak kerja keluar gitu, tapi juga nggak hadir secara, utuh gitu di rumah tuh nggak bener-bener fully present gitu ya buat anak-anaknya gitu. Sehingga ya itu juga kalau di sini di bukunya dikatakan itu juga termasuk kategori anak yatim gitu ya. Dan juga, sebenarnya
kalau kalau dari point of view aku juga ya, ya bukan berarti mungkin ada teman-teman di sini yang emang harus bekerja gitu ya, sebagai, ibu gitu. Bukan berarti juga tidak bisa utuh gitu kehadirannya gitu, karena aku juga pernah menemukan teman-teman aku yang, apa, tetap bisa secara akhlak itu baik, prestatif juga gitu, walaupun dibesarkan oleh seorang ibu yang, ibu pekerja gitu ya. Jadi tergantung juga, quality time yang dibangun ya antara ibu dengan anaknya gitu. Jadi yang bekerja tidak selalu, tidak punya quality time sama anaknya, dan yang ibu rumah tangga nggak selalu selalu punya quality time sama anaknya gitu. Jadi itu challenge juga ya buat masing-masing. Kalau misalnya ibu pekerja ya gimana kita punya quality time ya meski sedikit tapi bener-bener, connected gitu sama anak, dan juga kita sebagai ibu rumah tangga juga misalnya gimana tetap menghadirkan, bukan awareness ya, ya mindfulness gitu ya ketika mengurus anak, karena kan pasti banyak jenuh juga karena 24 jam bener-bener bersama anak gitu. Itu kan kadang ada momen juga lagi nggak mindful-nya ya, kalau aku pribadi sih kayak gitu, seperti itu. Nah ini di sini disampaikan beberapa perkataan filsuf barat ya tentang para wanita yang keluar, bekerja di luar rumah. Jadi ini bukan perkataan dari, cendekiawan muslim, tapi justru dari filsuf barat gitu ya. Jadi kita bisa punya point of view, mereka itu seperti apa sih tentang wanita yang bekerja ya. Jadi ini dari Samuel Smiles, intelektual dari Inggris. Beliau mengatakan sesungguhnya peraturan yang menetapkan bagi wanita yang harus bekerja di berbagai perusahaan, meskipun bisa menghasilkan kekayaan yang berlimpah, akan tetapi bahaya yang ditimbulkan adalah menghancurkan fondasi bangunan rumah tangga, memutus ikatan keluarga, dan merusak hubungan sosial. Hal ini dikarenakan tugas seorang wanita sebenarnya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangga, menertibkan tempat tinggal, mendidik anak, dan berlaku hemat dalam penggunaan sarana-sarana kehidupan di samping memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, tempat-tempat bekerja telah membuat wanita menelantarkan kewajiban-kewajiban ini, menyebabkan keluarga tidak harmonis, menjadikan anak tumbuh dewasa tanpa didikan yang benar dari orang tua, karena mereka telah meremehkannya dan memadamkan kecintaan suami istri. Pada akhirnya ia terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menghapuskan kelembutan berpikir seorang wanita dan akhlak yang menjadi penjagaan keutamaannya gitu. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang pernah berpengalaman bekerja terutama ya di kantoran gitu ya. Kalau aku pribadi ngerasanya sih bener-bener pulang kerja tuh rasanya capek banget gitu. Jadi kalau sekarang aku membayangkan diri aku bekerja dari pagi misalnya sampai sore, terus pulang-pulang aku harus mengurus anak, mmm, yang ada di bayangan aku sih mungkin lebih berat gitu ya rasanya. Karena emang ya pressure-nya di tempat kerja tuh kan ada banget ya, dan kita ibaratnya apa ya, sisa kayak sebenarnya energinya udah ter terserap gitu. Jadi pas nyampe rumah tuh udah rasanya udah capek banget gitu ya, itu mungkin kalau yang kasus aku kayak gitu ya. Jadi ketika apa, harus, mengurus anak, berinteraksi sama anak lebih challenging gitu ya, lebih, menantang lagi gitu. Makanya aku kagum sebenarnya sama teman-teman yang, eee, sukses ya antara karir dan juga di rumah tangganya tetap bisa mengasuh anak karena memang itu kondisinya yang tidak mudah gitu ya. Nah, dan ini dari seorang intelektual Inggris, beliau mengatakan seperti itu gitu ya. Lumayan bold gitu ya statement-nya bahwa katanya, ya meskipun wanita-wanita ini menghasilkan kekayaan yang melimpah, tapi bisa menghancurkan fondasi bangunan rumah tangga gitu. Karena mungkin kalau kalau aku nangkepnya ya dari perkataan beliau ya prioritasnya kan bergeser gitu ya. Mmm, Mungkin lebih ke pekerjaannya gitu kan. Karena kan itu udah apa, profesionalisme dalam bekerja gitu ya. Kita pasti prioritasnya, sama kantor dulu, sama perusahaan dulu sebelum sama keluarga gitu, gitu. Mmm, Kemudian mana lagi tadi ya?
Dan kalau itu selain itu juga dari sudut pandang ini ya, kuantitas waktunya tentunya lebih terbatas ya antara orang tua terutama ibu dengan anaknya gitu. Sehingga ya yang disampaikan Samuel ini dikatakan mereka yang ibunya bekerja itu menjadikan anak tumbuh dewasa tanpa pendidikan yang benar dari orang tua gitu. Seperti itu. Terus juga di sini menghapuskan kelembutan berpikir gitu ya. Kalau aku pribadi juga ngerasanya ya di tempat kerja tuh kita benar-benar dituntut untuk ini ya. Ah, ya. Dituntut untuk berpikir cepat gitu ya, berpikir logis, kemudian ya sisi apa rasionalitasnya benar-benar diasah gitu ya. Sedangkan sisi feelingsnya gitu benar-benar diminimalisir gitu. Sedangkan kan sebenarnya keutamaan kita sebagai seorang wanita tuh dari feelings kita sebenarnya lebih kuat gitu ya. Jadi itu yang mungkin challenging lagi ya sekali lagi kalau misalnya sebagai ibu pekerja dan balik lagi ke rumah modenya harus lebih berperasaan. Itu sih kalau yang aku tangkap dari paragraf ini. Sebentar ya, ibu-ibu. Kemudian ada juga perkataan filsuf barat yang berikutnya. Ini dari seorang perempuan ya, penulis wanita dari Inggris namanya Miss Anne Root. Beliau mengatakan, seandainya putri-putri kita bekerja di rumah sebagai pembantu atau seperti pembantu saja, maka itu lebih baik dan lebih ringan bahayanya daripada kesibukannya di tempat-tempat kerja yang membuat mereka ternodai oleh kotoran-kotoran yang bisa menghilangkan keindahannya selamanya. Langkah indahnya negara kita jika seperti negara-negara Muslim yang menjunjung tinggi rasa malu, kesucian, dan kehormatan, di mana kaum wanita menikmati kehidupannya yang tenang dengan terjaganya kehormatan dan kemuliaan. Ini juga menarik ya kata-katanya di mana keluar dari seorang wanita gitu ya, wanita barat, wanita Inggris gitu. Ternyata ada juga gitu yang punya pemikiran seperti ini gitu bahwa ternyata ya, menurut beliau gitu wanita-wanita yang disibukkan di tempat-tempat kerja itu membuat mereka ternodai dan kehilangan keindahannya gitu ya. Mungkin karena beban kerja tadi, kemudian juga interaksi dengan lawan jenis yang mengkhawatirkan gitu ya. Itu kan banyak ya kasus-kasus perselingkuhan juga misalnya kan dari tempat kerja juga gitu ya. Jadi banyak banget sih potensi yang bisa terjadi, terutama case-nya ketika ini ya percampuran antara laki-laki dengan wanita gitu. Nanti akan dibahas di slide berikutnya juga. Nah, tadi yang pertama itu sebentar. Kemudian yang tadi poin pertama wanita itu kedudukan wanita dalam mempelajari ilmu ya. Dan yang pertama wanita sama dengan laki-laki dalam melaksanakan beban syariat dan yang kedua adalah wanita dan laki-laki sama dalam hal mendapatkan balasan di akhirat ya. Ini banyak dalilnya di Al-Qur'an. Salah satunya ini Ali Imran ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian di surat An-Nisa 124, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Dan yang ketiga ini dari Quran surat Al-Ahzab 35, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar,
laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar gitu ya. Jadi dia juga menjawab apa ya? Ya tuduhan para kaum apa? Orientalis gitu atau misalnya para feminis gitu ya yang bilang em, apa Islam itu tidak menyetarakan wanita dengan laki-laki. Ya sebenarnya dalam hal pahala tuh bisa setara gitu ya dengan porsinya masing-masing dan perannya masing-masing. Memang perannya berbeda gitu nggak bisa disamakan karena ya kita tahu ya dari apa secara kondisi tubuh secara biologis aja udah beda gitu ya sehingga fungsinya juga berbeda gitu ya dalam bermasyarakat gitu ya tapi ya kita sama-sama setara dalam menjadi orang yang bertakwa gitu ya kita punya jalan atau chance yang sama gitu ya untuk mengerjakan amal soleh ini seperti yang disampaikan di ayat-ayat ini ya. Nah, di sini juga menarik ya ada kisahnya Asma binti Yazid bertanya pada Nabi. Beliau ini keren sih menurut aku ya. Jadi beliau tuh seperti jubirnya para muslimah saat itu gitu ya. Beliau menyampaikan aku ini adalah utusan dari para wanita kaum muslimah di belakangku. Mereka semua sependapat dengan pendapatku ini. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada laki-laki. Ini maksudnya mengutus Rasulullah ya. Dan kaum perempuan. Kami beriman dan kami mengikutimu, sedangkan kami ini para wanita yang terbatasi dengan pekerjaan rumah tangga, dan para laki-laki ini diutamakan dengan ibadah sholat Jumat, menyaksikan jenazah, dan berjihad gitu ya. Jika mereka keluar rumah untuk berjihad, maka kami menjaga anak-anak dan harta mereka. Apakah kami juga mendapat bagian pahala mereka, wahai Rasulullah gitu ya. Mungkin ini juga jadi apa ya? Insecurity kita sebagai muslimah, terutama yang ini ya, em, ibu rumah tangga gitu ya, kayak kok kayak kita nggak bisa apa beramal lebih banyak gitu, misalnya ada yang berpikiran seperti itu gitu, nggak kayak laki-laki gitu kan banyak ya yang mikirnya kayak gitu tapi ternyata jawaban Rasulullah gitu ya, Masya Allah. Di sini Rasulullah melelehkan wajahnya dan bersabda ke para sahabat ya, apakah kalian pernah mendengar suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang wanita yang lebih baik daripada ini? Terus mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, pergilah engkau wahai Asma dan beritahukanlah kepada para wanita yang ada di belakangmu bahwa perbuatan baik kalian kepada suami, mencari keridoannya, dan keikutsertaannya dengan persetujuan suami, semua itu menyamai semua yang telah engkau sebutkan. Jadi ini ya perbuatan baik kita sama suami, mencari keriduan dan keikutsertaan dengan persetujuan suami itu setara dengan tadi ya berjihad, terus tadi sholat Jumat, menyaksikan jenazah dan yang lainnya yang disebutkan gitu. Jadi penenang banget gitu ya jawaban Rasulullah itu terhadap apa yang disampaikan Asma tadi gitu, bahwa ya kita punya rasa insecure gitu, takut amal kita tuh kayak kecil gitu di rumah karena di rumah doang, sedangkan suami kita bisa melancong jauh gitu kesannya, amalnya bisa lebih banyak gitu atau pahalanya bisa lebih banyak gitu, tapi ternyata Rasulullah apa menentang gitu ya, bukan menentang ya, mematahkan argumen itu gitu, bahwa ternyata dengan kita taat sama suami, dengan amal-amal solih kita di rumah juga bisa menyamai pahala jihad gitu. Itu juga menurut aku lumayan sangat apa ya, jelek juga gitu ya, karena kan kita kadang suka ngerasa minder gitu, tapi ternyata ya sebenarnya di rumah juga kan apa ya, em, ya kayak misalnya ini taat pada suami juga bukan hal yang mudah gitu ya bagi sebagian orang gitu, butuh butuh ketakwaan yang tinggi juga gitu ya untuk bisa taat. Jadi ya ternyata sampai disetarakan dengan jihad gitu ya. Ya semoga kita dimudahkan ya teman-teman semua untuk menjadi sebaik-baiknya istri di rumah.
Nah, kemudian juga ada bentuk perhatian agama Islam kepada wanita ya. Di sini ada sabda Nabi, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, 3 saudara perempuan, atau 2 anak perempuan atau 2 saudari, lalu ia perbaiki pergaulan dengan mereka dan bersabar atas mereka dan bertakwa kepada Allah, maka ia masuk surga gitu. Jadi ini ya apa kalau yang di apa hadis yang lain aku juga sempat dengar eh bagaimana pokoknya ada pernyataannya bagaimana kalau 2 anak perempuan, bagaimana kalau 1 anak perempuan, ternyata sama juga gitu ya, maka akan dibalas dengan surga gitu. Jadi bener-bener ternyata mendidik anak perempuan, menjaga mereka dari pergaulan bebas gitu ya, memastikan mereka menjadi muslimah yang bertakwa tuh juga bisa menjadi jalan kita menuju surga gitu ya. Jadi ya semangat untuk ibu-ibu di sini yang punya anak perempuan gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian juga siapa saja di antara laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian ia mengajarinya dengan baik dan mengajarkan etika dengan baik, kemudian ia memerdekakannya, maka ia mendapat 2 pahala gitu. Ini juga ternyata ada pahalanya juga ya. Jadi ini padahal budak perempuan gitu, tapi ada pahalanya. Jadi bener-bener Masya Allah sih aku ngelihatnya ya segala hal yang berkaitan dengan perempuan tuh bener-bener dimuliakan banget gitu ya. Kalau yang hadis yang tentang anak laki-laki aku nggak tahu ya, kayak nggak apa nggak seditonjolkan yang hadis yang tentang perempuan ini gitu ya. Wallahu alam sih ya, tapi bener-bener ini kalau aku ngelihatnya ini bagaimana Islam memuliakan wanita gitu ya, bahwa punya anak wanita tuh, anak perempuan tuh ada suatu kemuliaan yang luar biasa juga buat orang tuanya gitu. Nah, kemudian di sini juga ya ada kisahnya Nabi menyediakan hari khusus bagi para wanita untuk mengajarkan kepada mereka apa saja yang telah diajarkan oleh Allah gitu ya. Jadi ada jadwal khusus kajiannya Nabi bersama para akhwat gitu ya, kajian akhwatnya, Masya Allah ya. Kemudian juga ini ada kisahnya Hafsah binti Umar bin Khattab pernah belajar menulis pada zaman jahiliyah kepada seorang wanita Ashifa al-Adawiyah gitu ya. Nah, banyak ya wanita-wanita dalam Islam itu yang sukses karena ilmunya gitu ya. Em, dan mereka ini bisa meraih kedudukan yang tinggi gitu. Ini beberapa contoh aja yang karirnya sebagai penulis dan penyair. Ini ada ya, ada Aliyah binti Al-Mahdi, ada Aisyah binti Ahmad, ada Wadah binti Al-Khalifah. Kemudian ada yang jadi dokter, ada Zain. Ini beberapa aja ya. Ini Zainab nih, Zainab wanita dari Bani Uwad, ada Ummu Al-Hasan, terus juga ada ahli hadis, terus juga banyak di antara mereka yang menjadi guru dan pengajar Imam Syafi'i gitu ya. Kita mungkin eh, dikirain gurunya Imam Syafi'i nggak ada yang perempuan, ternyata juga ada yang perempuan gitu ya, Masya Allah. Terus gurunya Imam Bukhari juga, gurunya Ibnu Khalkan dan juga Ibnu Hibban gitu. Nah, di sini disampaikan jika memang agama mengizinkan bagi wanita untuk mempelajari apa saja yang bisa memberi manfaat dunia dan akhirat kepadanya, pembelajarannya wajib dijauhkan dari laki-laki. Dengan demikian, kehormatan dan kemuliaan mereka tetap terjaga gitu. Ini juga menarik dan akan dibahas lebih detail ya. Nah, jadi di sini lumayan banyak ya disinggung tentang pemisahan laki-laki dan perempuan dalam pengajaran, dan itu juga salah satu apa ya, keutamaan atau ciri khas juga ya dalam apa ya, adab menuntut ilmu di Islam gitu ya. Dan di sini inisiatornya adalah Imam Al-Qabisi. Beliau menyampaikan yang paling baik adalah tidak mencampur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dari Ibnu Sahun, dibuang yang sampah. Sampah. Dibuang ya. Dari Ibnu Sahun, saya membenci pengajaran yang mencampur. Oh iya, makasih. Makasih ya. Saya membenci pengajaran yang mencampur antara laki-laki dan perempuan karena itu bisa menyebabkan musibah bagi wanita. Dan dalilnya banyak ya. Kalau di sini di Quran Al-Azab 53, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir.
Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kemudian ini dari An-Nur juga ya. Wanita muslimah secara umum lebih pantas melaksanakan perintah memakai hijab dan tidak ini bukan ayatnya ya. Ini perkataan di bukunya. Wanita muslimah secara umum lebih pantas melaksanakan perintah memakai hijab dan tidak menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ini rujukannya ada di surat An-Nur 31 ya. Kemudian dalil lainnya Rasulullah bersabda, tidaklah seorang laki-laki itu menyendiri bersama seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Kemudian hindarilah oleh kalian masuk ke tempat para wanita. Salah seorang sahabat Ansor berkata, bagaimana pendapat engkau tentang ipar? Beliau menjawab, ipar adalah maut. Nas, sebentar ya, Teteh. Maaf ya, Teteh. Oke, berikutnya di Nas. Kemudian nas-nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi ini mengharamkan adanya percampur bauran antara laki-laki dengan perempuan dengan kalimat larangan yang tegas dan kuat yang tidak ada keraguan dan bantahan nih. Nah, di sini juga disampaikan ya, manakala laki-laki dan perempuan yang bercampur baur itu saling berhasrat satu sama lain dan berakhlak menyimpang, maka fitnah yang dimungkinkan terjadi akan lebih besar dan tindakan yang mengarah pada kekejian semakin kuat. Jika percampuran terjadi sejak kecil dan telah menjadi kebiasaan pada semua tingkat usia, yang barangkali akan menggerakkan keinginan syahwat, tidak diragukan lagi kecintaan suami istri akan berubah menjadi permusuhan, kasih sayang akan menjadi kezaliman di antara mereka, dan hubungan biologis akan menjadi dingin. Ini ya, jadi ya kita juga lumayan terbiasa ya, terutama yang mungkin di sekolah negeri gitu ya, dari TK gitu kan memang ya terbiasa tercampur ya antara laki-laki dengan perempuan gitu. Dan ternyata kalau di buku ini disampaikan itu bisa jadi sumber musibah ya terutama bagi para wanita gitu. Terus aku jadi mikir ini juga sih, teman-teman kuliah, ada sih teman-teman kuliah beberapa gitu ya yang sekolahnya pas SMA tuh dari sekolah yang khusus laki-laki gitu. Dan terkenal tuh si SMA-nya tuh jadi SMA yang emang banyak murid-murid prestatif gitu yang banyak masuk ke perguruan tinggi yang favorit juga gitu. Tadi pas aku baca ini sih jadi agak merenungkan juga ya kayak oh ternyata ya ada kaitannya banget ya antara apa ya sistem pendidikan yang dimana perempuan sama laki-laki itu dipisahkan dengan fokusnya mereka dalam belajar dan bisa lebih prestatif gitu ya dalam ya bisa lebih meraih prestasi gitu ternyata karena ya kalau aku ngerasain sendiri sebagai seseorang yang sekolahnya di sekolah umum lah ya kita dimana emang cewek cowoknya dicampur gitu ya em, apa apalagi di masa remaja itu kan memang sedang ini ya masa-masa ya lagi suka sama lawan jenis itu kan lumayan mengganggu pikiran ya tapi kalau misalnya di sekolah khusus cowok ya seharusnya dia tidak terganggu dengan lawan jenis gitu ya karena ya semuanya cowok gitu kecuali nggak tahu sih kecuali kalau suka sama lawan jenis ya itu mungkin ada juga case-nya kayak gitu ya tapi kita kalau ngomongin yang normalnya gitu kan mereka bisa lebih fokus
belajar gitu kalau nggak ada si lawan jenis gitu. Nah, di sini ada dampak percampuran aktivitas laki-laki dan perempuan di negara barat. Di sini ya, ini kalau di Amerika Serikat ini tuh tahunnya juga 1960-an ya kalau nggak salah. Persentase jumlah pelajar wanita yang hamil di luar nikah di sekolah-sekolah menengah di salah satu kota di Amerika Serikat mencapai 48% gitu ya. Mungkin sekarang lebih gede lagi gitu ya. Jadi agak mengerikan banget sih sebenarnya. Terus juga di sini dari surat kabar Lebanon mengungkapkan skandal seks yang terjadi di perguruan tinggi Amerika. Setiap tahun bertambah banyak, kemudian mahasiswa menuntut pergaulan bebas demi kepuasan hidup. Kemudian mahasiswa di malam hari memasuki tempat tidur mahasiswi dan juga melakukan pencurian celana dalam wanita. Mahasiswa dan mahasiswi kecanduan seks. Kemudian 120.000 anak dilahirkan oleh gadis lajang tanpa pernikahan dengan usianya kurang dari 20 tahun dan kebanyakan pelajar. Jadi yang ngeri ya kalau udah terjebak di pergaulan bebas tuh kan bener-bener apa ya, adiktif banget gitu ya. Mereka ketagihan jadinya ya udah gagal fokus aja gitu ya. Karena udah kecanduan seks gitu. Dan ini terjadi dari tahun 80-an ya, nggak tahu sekarang lebih parah lagi ya, kalau apalagi lebih parah lagi karena juga dibantu dengan exposure media juga ya. Maksudnya kita ngelihat kalau film-film barat kan kayak hal yang normal ya, untuk ada adegan-adegan dewasa tuh hal yang normal, dan itu jadi tontonan buat mereka dan tentunya pasti menginspirasi mereka juga gitu ya. Jadi kayak udah dibisnisin gitu ya. Terusnya orang-orangnya kayak gitu semua, ya ternyata ya hilanglah em, tanggung jawab sebagai orang tua gitu ya. Jadi banyak yang tidak utuh juga gitu ya, peran orang tuanya dalam pengasuhan. Nah, ini menurut pakar pendidikan Margaret Smith, katanya pelajar wanita kebanyakan berpikir dengan perasaannya dan sarana-sarana yang melekat dengan perasaan itu. Sebanyak 60% pelajar tidak lulus karena mereka banyak berpikir tentang seks dan hanya 10% saja dari mereka yang bisa menjaga dirinya. Nah, ini juga balik lagi ya tadi, ketika perempuan sama laki-laki itu dipisahkan gitu ya, dalam pembelajaran, ya terutama wanita ya. Kalau wanita kan sangat baperan lah kalau bahasa kita tuh gitu. Kayak ada yang baik sedikit misalnya langsung baper gitu kan ya. Langsung kepikiran, langsung buyar aja materinya gitu kan. Dan ternyata dengan memisahkan antara laki-laki sama perempuan tuh bisa sangat membantu ya. Eh, em, apa tingkat kefokusan ya, aktivitas pembelajarannya akan lebih baik gitu. Karena di sini case-nya ternyata karena di apa? Karena tadi ya percampuran antara laki-laki dan wanita di em, sekolah gitu. Ini bisa 60% pelajar sampai tidak lulus gitu karena mereka mikirkan seks, dan hanya 10% saja dari mereka yang bisa menjaga dirinya. Kan ini musibah besar banget gitu ya, ketika ya anak jangan anak kita lah ya. Jika anak-anak terjebak di pergaulan bebas tuh gitu ya. Kayak kayak udah lingkaran syaiton aja gitu ya, susah untuk menstopnya. Nah, ini juga masih sama ya datanya, di Amerika. Nah, ini masih ya tahunnya 60-an nih. Pada tahun 1962, Kennedy menyatakan bahwa masa depan Amerika dalam bahaya. Ini presidennya masih ini ya, Kennedy. Karena kebanyakan pemudanya telah tenggelam dalam syahwat yang tidak bisa diharapkan untuk memikul beban di pundaknya. Kemudian ini juga ya dari, ini aku nggak tahu ya presiden Rusia atau bukan ya, Khrushchev ini. Masa depan Rusia juga dalam bahaya karena banyak dari pemudanya tenggelam dalam lautan syahwat. Jadi kalau di sini disampaikan gitu ya, kalau udah terjebak gitu ya, tenggelam dalam syahwatnya, ya dia udah nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Ya terutama karena nggak ada ikatan ikatan pernikahan ya, itu ikatan yang memang diridhoi Allah gitu ya. Di sini sampaikan penemuan dan tersebar luasnya alat pencegah kehamilan menjadi penyebab utama perubahan moral kita. Jadi
Ya karena ada si alat pencegah kehamilan ini, alat kontrasepsi yang tidak digunakan semestinya gitu ya. Ya orang-orang yang belum menikah ini ya menggunakan itu supaya tidak punya anak gitu ya, tanpa ikatan pernikahan. Jadi kalau misalnya dulu kita nggak mungkin jadi orang tua kecuali kita nikah dulu gitu. Kita nggak mungkin em, bertanggung jawab gitu ya sebagai orang tua kecuali lewat jalur pernikahan gitu. Jadi mengikat hubungan dengan lawan jenis itu ya hanya dengan pernikahan gitu. Tapi kalau sekarang udah antara hubungan seks dengan hubungan suami istri, status pernikahan tuh udah dua hal yang beda gitu ya. Apalagi di negara-negara barat gitu ya. Itu tuh udah ya kalau mau nikah sok, kalau enggak juga sok gitu. Kalau di Jepang juga setahu aku tuh juga diperbolehkan ya kayak serumah walaupun bukan suami istri gitu. Soalnya pas pernah tuh aku ke klinik kehamilan, terus ditanya eh nikah atau enggak gitu. Jadi kalau nggak nikah juga tetap diterima juga, cuman mereka butuh data aja ini nikah atau enggak gitu. Jadi legal ya nggak tahu sih legal atau enggak, tapi tidak dipermasalahkan kalau tidak menikah itu gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini juga lumayan mencengangkan sih tadi aku baca. Jadi dari ini datanya tahun 2020 ya bahwa sekitar 62,7% remaja Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan 20% diantaranya mengalami kehamilan. Ini kan 20% yang kita ngelihatnya mungkin kayak 20 kayak yang kecil, tapi kalau dari jumlah remaja di Indonesia kan berapa juta ya kalau misalnya total orang Indonesia aja berapa ya? 200 jutaan ya, aku lupa sih angka eksaknya. Tapi ya kira-kira aja remajanya berapa gitu kan mungkin berarti jutaan ya 20% tuh gitu. Kan banyak banget gitu ya. Dan ini itu yang hamil ya. Ini yang telah berhubungan di luar nikah tuh 60% tuh banyak banget gak sih? Kayak lebih dari setengahnya remaja di Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah gitu. Kalau kita alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya lingkungan kita em, apa nggak ada yang kayak gini, ya alhamdulillah kita termasuk yang minoritas sih. Cuman 38% ternyata itu yang tidak melakukan hubungan seks di luar nikah gitu. Sedangkan sisanya tuh mereka sudah berhubungan di luar nikah. Ini menurut aku sangat mengerikan sih ya. Kemudian ini dari BPS juga ada sekitar 200 juta perempuan yang hamil di luar nikah ya. Ini kalau ini angka realnya ya 200 juta. Dengan 20% diantaranya berada pada usia 17 sampai 20 tahun. Terus ini kalau dari yang CNN, ribuan anak hamil di luar nikah, BKKBN nilai pengetahuan rendah gitu. Jadi ternyata ya begini realitanya. Em, Ya tentunya yang paling utama pendidikan imannya dulu gitu ya. Karena kalau misalnya udah yakin bahwa ya zina itu haram gitu ya, ya harusnya nggak mungkin terjadi kayak gini kan. Tapi yang kenyataannya ya pendidikan imannya belum tertanam dengan baik gitu ya. Kemudian sistem di sekolahnya juga kita tercampur baur antara wanita dengan laki-laki, ya terjadilah gitu ya em, hal-hal semacam ini gitu. Nah, di sini sampaikan pergaulan bebas merupakan setetes dari lautan penyimpangan seksual dan moral yang banyak diikuti masyarakat dunia. Ini merupakan peristiwa yang menyedihkan yang disebabkan oleh fenomena kebiasaan pamer, rekreasi, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan pada zaman yang penuh kesesatan. Hal itu wajar karena orang-orang Barat mengenalkan percampuran laki-laki dan perempuan sejak pendidikan TK. Ini aku sebenarnya nggak terlalu paham ya kebiasaan pamer. Cuman kalau aku mencoba menangkap gitu ya, eh, mungkin juga banyak ya kalau zaman sekarang kayak influencer-influencer yang hamil di luar nikah, tapi dia dengan bangganya menunjukkan aibnya itu gitu ya.
memamerkan aibnya itu gitu, sehingga followersnya menormalisasi hal itu dan mungkin terinspirasi juga gitu ya. Jadi kayak em, apa ya, yang ngeri banget gitu ya kondisinya ketika udah nggak menganggap perbuatan dosa itu sebagai dosa gitu ya. Nah, di sini sedangkan kalau di Islam tuh seperti apa sih gitu ya? Em, tentunya ada pemisahan nih laki-laki dan perempuan dalam pengajaran. Di sini ada yang menarik ya. Jadi suatu ketika ada utusan dari duta dinasti Umayyah di Inggris menghadiri pertemuan dengan pembesar kerajaan Inggris. Kemudian salah seorang pejabat Inggris ini bertanya, mengapa sih wanita-wanita timur ini berbeda dengan wanita-wanita barat? Mereka dijauhkan dari laki-laki dan terhalang dari cahaya, cahaya atau memakai hijab. Kemudian kata duta dinasti Umayyahnya menjawab, karena wanita-wanita kami di negara timur tidak menghendaki nantinya melahirkan anak yang bukan dari suami mereka. Gitu. Jadi menurut aku betapa apa ya, em, betapa advance kali ya pemikiran Islam, karena kalau di Quran itu kan kita disuruh menjauhi zina gitu ya, bukan bukan hanya jangan berzina, karena bener-bener menyatukan laki-laki dan perempuan di ruangan yang sama aja tuh bisa menjadi em, apa ya, langkah awal menuju zina gitu loh. Kalau aku nangkepnya gitu ya, makanya sampai sampai ngomong gini gitu ya duta dinastinya, karena mereka saking gak maunya anak-anak perempuan ini berzina eh sama laki-laki sama laki-laki gitu dengan cara mencampur baurkan itu, karena mereka tahu kalau dicampur baurkan pasti kan ada eh, kesulitan ya, misalnya antara wanita atau laki-laki untuk menundukkan pandangan gitu. Tapi kalau misalnya udah dipisahin ruangannya, udah otomatis dong nggak akan melihat satu sama lain gitu ya. Jadi itu salah satu step pertama untuk menjaga wanita tuh gitu ya. Ternyata untuk pertama pisahin dulu gitu, jangan di satu ruangkan gitu. Karena selalu ada potensi untuk em, apa? Untuk zina itu minimal zina mata dulu gitu. Gitu. Tujuan utama para kaum kolonialis, Zionis, dan materialis adalah merusak masyarakat Muslim, menghancurkan eksistensinya, dan menciptakan disintegrasi yang selama ini terjalin kuat. Hal itu dilakukan dengan cara merusak moral yang lurus dan pemahaman akan agama dari dalam diri para pemuda. Mereka juga menyebar luaskan segala bentuk penyimpangan di seluruh pelosok masyarakat kaum muslimin. Bagi mereka, wanitalah yang menjadi sasaran utama propaganda penghalalan segala cara dan sistem kolonialis gitu ya. Jadi kalau 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 kata Ustadz Akmal Syafril ya, ini tuh kategorinya perang pemikiran gitu ya. Jadi udah bukan pakai senjata lagi, tapi gimana pemikiran-pemikiran terutama kita para wanita itu dirusak gitu ya, tentang mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Misalnya bahwa pacaran itu baik, sedangkan ta'aruf itu kuno gitu misalnya. Atau apa ya, bahwa em, bekerja untuk mencari posisi atau jabatan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya itu jauh lebih mulia daripada posisi seorang ibu gitu ya. Atau banyak pokoknya mindset-mindset yang mereka tanamkan supaya wanita itu jauh dari perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak gitu ya. Itu adalah cara mereka untuk menghancurkan kita perlahan-lahan. Ini tokoh kolonial mengatakan minuman keras dan wanita cantik adalah sarana paling ampuh dalam menghancurkan umat Islam, umat Muhammad daripada 1.000 meriam. Jadi tenggelamkanlah mereka ke dalam kubangan materi dan syahwat gitu ya. Mungkin kalau di sini minuman keras untuk laki-laki, minuman keras dan wanita cantik untuk laki-laki ya. Karena kan katanya kalau misalnya udah terpengaruh minuman keras, banyak keburukan-keburukan yang terjadi gitu ya. Dampak-dampak yang apa lebih berbahaya gitu ya. Misalnya biasanya yang laki-laki yang KDRT gitu kan rata-rata mereka juga eh, meminum minuman keras juga gitu ya. Jadi bener-bener
banyak apa ya, efek sampingnya gitu ya dari minum minuman keras ini ke karakter gitu. Kemudian juga di sini tokoh masonis mengatakan, kita memanfaatkan wanita kapan saja mereka mengulurkan tangannya kepada kita telah berhasil menumbuhkan perilaku haram dan akan mencerai-beraikan tentara penolong agama. Kita harus berupaya menghancurkan moral di setiap tempat. Dengan demikian kita akan mudah menguasainya. Kita pertontonkan perbuatan hubungan seksual di bawah matahari sehingga para pemudanya tidak lagi menganggap itu sesuatu yang menjijikan. Kemudian akan membangkitkan keinginannya untuk melakukan pemuasan seksual. Dengan demikian rusaklah moral mereka. Ini juga ngeri banget ya, bahwa ya terutama kita ya sebagai wanita gitu ya banyak godaannya tentang mana yang penting dan mana yang tidak penting gitu ya. Mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus kita tinggalkan gitu ya. Jadi menurut aku sekarang ya ujian kita adalah di situ ya, di shift prioritas kita gitu, mana yang lebih penting di rumah kah atau di luar rumah gitu. Itu yang sama mereka diotak-atik gitu. Terus juga entertainment juga gitu kan. Mana yang disebarluaskan atau banyak dipertontonkan di muka umum dan mana yang seharusnya emang kita pelajari gitu. Itu udah lumayan apa ya? Ya banyak terjadi zaman sekarang gitu ya. Kemudian juga di sini kita pertontonkan perbuatan hubungan seksual di bawah matahari gitu. Jadi udah bener-bener mereka menormalisasi terang-terangan bahwa ini adalah hal yang normal gitu ya, dimana ya mungkin teman-teman tahulah mungkin kalau yang berlangganan Netflix gitu, itu kan yang kayak pornografi itu adalah kayak tontonan yang emang mereka wajibkan gitu dalam serial-serial Netflix gitu. Jadi emang dibuat supaya kita tuh merasa itu hal yang normal gitu. Ternyata itu lambat laun kan kalau kita nonton terus itu kayak hal yang biasa aja. Padahal kan ngapain kita nontonin orang lagi berhubungan gitu ibaratnya kayak gitu. Tapi itu mereka itu salah satu eh, senjata mereka gitu ya untuk merusak otak-otak para wanita gitu terutama gitu. Supaya kita tuh fokusnya dengan pemuasan seksual aja gitu. Sehingga pada akhirnya ya moral kita bisa rusak gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya kewajiban pendidik saat ini adalah menjauhkan anak-anak dari pergaulan bebas dalam pengajaran dan di luar aktivitas belajar, supaya anak bisa tumbuh dan dewasa di atas kemuliaan dan kehormatan. Dengan demikian, masyarakat bisa selamat dari kerusakan dan penyimpangan. Hal ini bertujuan membangun hubungan kejiwaan dan keseimbangan kesehatan yang baik antar pemuda. Bila demikian, umat Islam bisa bebas dari makar jahat musuh-musuh mereka dalam merusak moral wanita muslimah. Gitu ya. Jadi poinnya adalah gimana kita menjauhkan anak-anak ini dari pergaulan bebas gitu. Karena em, ya aku pikir di Indonesia atau di luar negeri juga kondisinya selalu ada ya pergaulan bebas gitu ya. Jadi emang bener-bener orang tuanya harus mengawasi dengan maksimal gitu ya. Siapa lingkungannya gitu, siapa orang-orang yang dia temui dan dia eh, interaksi gitu. Supaya benar-benar terjaga gitu ya lingkungannya. Seperti itu. Kayaknya ini slide terakhir. Oh iya, ini slide terakhir. Jadi kurang lebih seperti itu. Nggak terlalu banyak sih sekarang materinya karena fokus di yang tadi ya, kewajiban wanita. em, Kedudukan wanita dalam mempelajari ilmu gitu. Kalau aku boleh tutup mungkin ada ya quotes yang sering bermunculan di Instagram gitu ya. Ketika wanita tidak disibukkan dengan ilmu ya dia akan disibukkan dengan perasaan gitu. Jadi tugas kita para wanita gitu ya, gimana caranya kita selalu menyibukkan diri kita dengan ilmu dengan belajar supaya kita tuh nggak sempat gitu ya terjebak dengan kemaksiatan, dengan eh, hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang menjerumuskan kita pada dosa gitu. Dan semoga dengan ilmu yang kita pelajari ini insya Allah juga anak kita bisa mendapat pengasuhan terbaik gitu ya, karena
semuanya didasari dengan ilmu yang diperoleh oleh orang tuanya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku bagikan, kurang lebihnya mohon maaf, mangga kalau ada yang mau didiskusikan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Barakallahu Fik. Makasih ya Rin, ini pemaparannya sebenarnya tadi kata Ririn nggak banyak tapi eh banyak yang bisa dijadikan poin diskusi gitu ya sebenarnya gitu. Apalagi tadi ada contoh-contohnya juga gimana di Indonesia gitu ya. eh Contoh real dari masalah-masalah ketika dibebaskan banget gitu ya pergaulan dan syahwat merajalela gitu. Yang mungkin eh kalau bagi ya tadi kata Ririn kan kita tuh minoritas gitu ya mungkin yang ngelihat fakta-fakta kayak gitu mungkin masa sih segitu parahnya gitu tapi memang kenyataannya seperti itulah gitu ya di Indonesia dan apalagi dan di luar juga gitu ya tadi. Terus tadi poin-poinnya adalah tentang karena ini pendidikan akal gitu ya. Jadi tadi kan ditekankan mengenai pentingnya ilmu gitu, pentingnya ilmu, pentingnya juga untuk kita memuliakan ilmu ya tentunya. Jadi dalam mendidik anak-anak itu eh ditanamkan juga gitu ya bahwa selain belajar gitu kita juga harus memuliakan ilmu karena mungkin banyak ya orang-orang yang sibuk belajar gitu, sibuk mencari ilmu tapi ketika lupa esensi tujuan dari menuntut ilmu itu jadinya ilmunya nggak bawa kemana-mana gitu ya, ilmunya nggak membawa kemana-mana, malah bawa ke rasa-rasa jadi alih-alih ke tujuan utama yaitu mendapatkan derajat yang tinggi ya di hadapan Allah gitu malah jadi ajang yang lain lah gitu ya kita tahu banyak orang berpendidikan tinggi tapi nggak mencerminkan sama sekali gitu ya akhlaknya gitu kemudian uh, apalagi tadi yang Ririn sampaikan ya oh ya yang menarik juga yang tadi tentang perempuan gitu ya perempuan gitu bahwa sebenarnya nggak beda kok gitu ada boleh gitu ya boleh kita beramal tuh bisa sama-sama laki-laki gitu pahalanya juga insya Allah sama cuman emang ada beda peran dan fokusnya adalah sebenarnya beramal ya tadi kalau kisahnya Asma binti Yazid yang nanya itu mereka fokusnya bukan takut nggak bisa apa ya nggak bisa sekadar laki-laki gitu tapi mereka takut amalnya lebih sedikit gitu ya jadi benar-benar bukan apa ya beda banget gitu ya di dalam hatinya adalah mereka mengkhawatirkan amal gitu mengkhawatirkan pahala yang lebih sedikit nah jadi eh, pertanyaannya mungkin sekilas sama gitu ya mirip banyak yang nanya di zaman sekarang muslimah-muslimah gitu banyak yang apa namanya menanyakan hal yang sama tapi menariknya adalah Asma binti Yazid fokusnya adalah mereka takut amalnya lebih sedikit dan gimana sebenarnya kalau kita fokusnya ke amal gitu dengan kita di apa namanya tadi mungkin kita nggak sebanyak laki-laki gitu ya perjuangannya tapi amalnya bisa sama gitu ya pahalanya bisa sama dengan menaati laki-laki tadi jadi itu menarik banget gitu ya. Ini udah mau jam 1 tapi kayaknya kalau ada teman-teman yang mau diskusi atau mau bertanya gitu masih bisa ya mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman yang hadir di sini atau didiskusikan gitu mungkin tadi pas dengerin pemaparan dari Ririn gitu Bisa ya. ini share juga barangkali ada yang anak-anaknya udah sekolah gitu. Terus ada pengaruh nggak sih kalau yang Mhm. terutama yang tadi sih yang campur baurnya antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Soalnya kalau aku pribadi kan kalau dulu pas kecil pernah nonton ya film-film barat gitu. Em, kayak apa? eh Ciuman laki-laki perempuan tapi yang anak kecil tuh lumayan hal yang normal gitu ya kalau di barat gitu ya di film-film barat ya. Aku nggak tahu ya aslinya kayak gitu juga mungkin ya. eh Terus kayak ya aku pikir itu salah satunya karena percampur bauran laki-laki dengan perempuan kan. Nah terus ternyata di sini juga di Jepang sih ya. Aku melihat kasus yang sama juga gitu. Kayak ada eh di seseorang yang aku kenal gitu. Beliau mencium anaknya temen aku. Jadi kayak itu beliau tahu dari mana gitu kan. Kok bisa pertama
kok bisa tahu aktivitas mencium. Kedua, kok bisa berani gitu mencium anaknya orang gitu. Jadi kayak kok serem banget ya kalau di sini sih ya kayak gitu ternyata ada kondisi kayak gitu. Cuman aku nggak tahu sih kalau di Indonesia kayak gitu atau enggak. Tapi kalau pas aku kecil sih yang nggak pernah ngeliat yang kayak gitu ya kalau di Indonesia. Tapi barangkali di sini ternyata ada pengalaman yang em, yang karena percampur bauran laki-laki dengan perempuan ada ini nggak sih pengalaman gimana gitu barangkali. Boleh, ternyata kalau ada yang mau sharing. Kalau aku tuh enggak, itu cuma dulu SMA aku tuh kalau orang-orang yang pacaran tuh cukup ini ya, di sekolah tuh cukup berani sih Rin, kalau aku nggak tahu kalau Ririn ya. Oh, iya Dulu iya di iya iya. SMA aku tuh Kalau cukup SMA iya berani. sih SMA Heeh, kuliah ya. heeh. Dan itu lumayan ini sih menurut aku ya. Kalau negeri ya gitu. Mm-mm. Terus kalau soal pemisahan tuh kan sebenarnya kalau di Indonesia ada nggak, ada ya, maksudnya SD, SMP, SMA tuh yang Islam gitu kayaknya masih ada aja yang emang kayak pesantren gitu. Itu kan kepisah ya, perempuan sama laki-lakinya gitu. Cuman yang aku lihat kalau dari balik lagi dari rumahnya tuh emang harus kencang juga sih ininya, dialognya gitu ya, apa namanya? Karena Hmm. nggak jarang yang jadinya malah apa ya, kagetan gitu ya. Di sekolah biasanya pisah gitu, terus ketika ke dunia nyata gitu kayak pulang pesantren lah atau misalnya udah lulus gitu terus ke dunia kampus atau apa itu apa, jadi kagetan gitu ketemu lawan jenis tuh jadi lebih ada yang lebih parah gitu lah. Walaupun nggak semuanya sih, cuman jadi kayak ada aja gitu. Jadi memang tetap harus dari rumahnya tuh harus kuat ya gitu, dialog sama orang tuanya, penanamannya gitu. Jangan sampai dipisah tapi sebenarnya nggak dapet apa ya, pemahaman dalam dirinya gitu loh. Jadi itu penting banget juga kayaknya untuk pemisahan laki dan perempuan ya. Iya sih mungkin kan kayak ibaratnya kayak ya ditahan untuk berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Jadi pas Mm-mm. keluar tuh malah ugal-ugalan gitu. Iya sih bener-bener. Jadi Kaget gitu ya. Ih, biasanya nggak pernah cewek-cewek doang terus keluar kok udah cowok baik gitu mungkin ya kan. Jadi malah hmm, lebih ini ya kan. iya bener-bener bener. Walaupun nggak semuanya sih balik lagi. Jadi poinnya ya tetap kita ya balik lagi ya ke pendidikan di rumahnya, attachment-nya harus kuat sama orang tua gitu. Terus di sekolahnya dia terjaga, lingkungannya kondusif gitu ya. Jadi insya Allah dia ketika menghadapi dunia yang sesungguhnya ya dia tahu gitu ya interaksi sama lawan jenis itu seperti apa gitu kali ya. Hmm. Mangga teteh-teteh. Barangkali ada yang mau sharing-sharing. Ini ada anaknya udah lebih besar gitu mungkin. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak ada Yarin gitu. Hmm. Berarti insya Allah kita akhiri gitu ya, kita tutup. Terima kasih banyak untuk Ririn ya atas pemaparannya yang komprehensif menurut aku ya, dan jadi bikin banyak uh, merenung juga gitu tentang bagaimana Islam sudah memuliakan wanita gitu, bagaimana Islam memandang ilmu gitu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk perempuan-perempuan yang hmm, tetap rajin menuntut ilmu itu ya gitu, rajin menuntut ilmu, memuliakan, dan juga dalam prosesnya kita bisa memuliakan ilmu tadi supaya kita bisa dimuliakan oleh ilmu. Karena apalah artinya kita tahu banyak gitu ya, tapi nggak bisa mengamalkannya kayak gitu. eh Mudah-mudahan juga kita bisa mendidik anak-anak yang mencintai ilmu gitu ya ke depannya, dan juga selalu dijaga dalam segala pergaulannya gitu ya, pergaulannya, sosialnya, interaksinya dengan teman-temannya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita gitu ya untuk menjadi orang tua yang dapat memenuhi hak-hak anak-anak kita. Eh Sekali lagi terima kasih Ririn ya untuk pemaparannya. Insya Allah kita tutup aja ya teteh-teteh. Terima kasih untuk sudah hadir siang ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Eh Istighfar. Astagfirullahaladzim.
Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Teh.